Berkat Tuhan bersama dengan panjenengan semuanya. Selamat malam, selamat bertemu dalam persekutuan doa Rabu malam. Malam ini kita mengambil tema Kitab Suci. Nah, saya berharap dengan tema ini nanti kita bisa mengerti kitab suci kita, dan mungkin suaranya bisa didengar dengan bagus, tidak terlalu menggema. Terus Budi, Pak Eko masih menggema suara saya? Pak Sis? Suaranya pedot-pedot. Itu mungkin sinyalnya kalau itu. Yuk kita mulai dengan satu pujian dari NKB 204. NKB 204 bait pertama dan kedua. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah salah dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk segala berkat yang sudah kami terima sepanjang hari ini. Malam ini kami ingin merenungkan sabdamu yang kudus, tentang kitab suci, tentang firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semuanya. Demikian juga ya Bapa, seluruh jemaat, baik yang mengikuti langsung maupun yang mengikuti rekamannya nanti, Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dari awal sampai akhir Bapa, kami berserah penuh kepadamu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Pak Eko siap? Kalau Pak Eko siap, silahkan dibaca Pak Eko. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Dipersilahkan Pak Eko.
menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian. Terima kasih Pak Eko. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara singkat ingin saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa kitab suci kita itu tidak ujuk-ujuk turun dari langit. Tidak. Tetapi menurut ayat yang ke-16 tadi, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Ya. Jadi segala yang diilhamkan, jadi itu diilhamkan oleh Allah, dibimbing oleh kuasa Roh Kudus, ditulis oleh manusia dengan bahasa manusia, dengan budaya manusia. Sehingga kalau kita mau mengerti firman Tuhan yang sesungguhnya, apa toh makna yang sesungguhnya dari firman Tuhan itu, maka kita harus tahu di mana firman itu ditulis, siapa yang menulis, bagaimana latar belakang budayanya, bagaimana bahasanya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, Alkitab kita ada dua bagian besar, yakni kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Seringkali kita mendengar bahwa kitab suci kita itu palsu, karena apa? Enggak ada bahasa aslinya. Salah Bapak Ibu. Nah, karena itu kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke toko, bisa beli Alkitab yang ada bahasa Ibraninya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Yunaninya, ada bahasa Indonesia. Ya. Jadi supaya orang tahu, ini loh kitab sucinya orang Kristen, aslinya dalam bahasa Ibrani untuk Perjanjian Lama dan bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru. Pertanyaannya sekarang, apakah kitab suci kita itu berlaku untuk segala zaman, up to date? Iya. Kitab suci kita, kenapa? Karena kitab suci kita itu berbicara tentang kehidupan manusia. Kehidupan manusia dari waktu ke waktu sama. Sehingga Alkitab kita yang ditulis sejak 2000 tahun sebelum Masehi sampai hari ini, ya, sampai kira-kira awal abad kedua Masehi, itu tetap terus berlaku. Satu-satunya perikop yang langsung ditulis oleh Allah, kalau kita baca Alkitab, hanya 10 firman Tuhan. Ya, hanya 10 firman Tuhan. Saya yakin seluruh Alkitab di dunia ini tidak ada yang ujuk-ujuk datang sebuah kitab plek, ini loh kitab lengkap PLB, enggak ada. Semua mesti diilhamkan oleh manusia. Ya. Semua pasti diilhamkan oleh Tuhan kepada manusia. Gitu. Jadi kita nggak usah berkecil hati. Alkitab orang itu enggak, Alkitab kita asli. Terjemahannya bagus, gitu ya. Nah, itu semuanya dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu itu ditulis dalam jangka waktu yang, tetapi toh sambung menyambung menjadi satu kesatuan yang utuh. Ibaratnya dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu Indonesia. Dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, sambung menyambung menjadi satu, itulah Alkitab kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu fungsi Alkitab itu apa? Kitab suci kita menyebut ada 6. Ya. Tadi yang kita baca, yang dibaca Pak Eko tadi. Yang pertama, menuntun kepada keselamatan, memberikan hikmat.
memberikan hikmat, menuntun kepada keselamatan, itu ayat 15, 2 Timotius 3 ayat 15. Terus fungsi yang 4 lagi itu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itulah 6 fungsi kitab suci kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita perlu mengerti 6 fungsi kitab suci? Kenapa bisa demikian? Karena memang dalam semboyan reformasi itu sola fide, sola gratia, sola scriptura. Sola fide hanya karena iman kita menerima keselamatan, sola gratia keselamatan yang kita terima karena iman itu anugerah, tidak perlu membeli, ya, tidak perlu memupuk amal, tetapi kita menerimanya. Dan keselamatan yang karena iman dan anugerah itu beritanya didapat dari kitab suci. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berita tentang keselamatan itu didapat dari kitab suci, lalu apa yang mau kita lakukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? 3 hal kita mau lakukan dalamnya. Yang pertama, percayalah selalu dengan berita kitab suci. Khotbah minggu kemarin memakai tema ilat yang membawa kabar sukacita, lidah yang membawa berkat, ya. Jadi kalau kita ini mempercayai selalu kitab suci, maka kita akan mendengar berita kitab suci, ya. Kita berarti akan melakukan kitab suci itu dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Ya kita nggak perlu percaya kepada yang lain-lain, ya, nggak perlu percaya ono cecak tiba pelek, waduh sesuk aku meh ciloko, gitu. Nggak perlu percaya dengan mimpi ono ketemu ulo ngoyak dioyak ula, wah aku meh dioyak calon bojo iki, gitu ya kan. Nggak perlu itu, gitu loh, ya kan. Kita nggak akan lagi dia, oh iki dinane kemis kliwon, orang untuk melaku ngidul, nggak perlu percaya yang begitu-begitu lagi kita, ya kan? Geblake mbae setu legi, geblake Mbah Kakung jemah kliwon, mula ora entuk mantu dina kuwi, ning nek iso mantu ning kudune Selasa Pon, liyane ora iso. Kita enggak lagi mempercayai itu. Tetapi yang kita percayai adalah berita kitab suci. Kenapa? Karena jelas di dalam 10 hukum Tuhan yang ditulis oleh tangan Tuhan secara langsung. Jadi kalau kita mau jujur, satu-satunya firman yang ditulis oleh Tuhan di seluruh dunia ini hanya 10 hukum Tuhan. Langsung ditulis oleh tangan Tuhan. Jadi bahasa aslinya Tuhan, nah itu huruf aslinya dari Tuhan adalah huruf Ibrani, bahasa Ibrani, ya. Tidak ada kitab suci yang di dalamnya ditulis oleh tangan Tuhan langsung, tetapi hanya kitab suci kita, perjanjian lama dan perjanjian itu yang 10 hukum Tuhan, Keluaran pasal 20 ayat 1 itulah yang ditulis Tuhan secara langsung. Karena itu percayalah kepada berita kitab suci, jangan percaya kepada yang lain. Itu gugon Tuhan. Kalau gitu kita tidak usah percaya kepada yang gugon Tuhan, ketiban cecak mari ciloko, ngimpi di kodanan karo kebanjiran, kok kelangan mari rekoso kelangan ain, wah sudah itulah. Ngimpi dadi manten dipacai, wah ki meh mati. Ndak, kita nggak perlu percaya itu. Kita percaya kepada apa yang dikatakan kitab suci. Kitab suci kita menyebut siapa yang mengandalkan Tuhan, yang percaya tidak akan dipermalukan. Karena itulah ketika Yosua dipanggil Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan, ingatlah Yosua 1 ayat 7-8, di ayat 8,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam. Bla bla bla. Kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung dan berhasil. Cetok Pak Ibu. Maka kita hanya percaya kepada kitab suci saja, tidak perlu percaya kepada yang lain. Yang kedua, karena kita percaya kepada kitab suci, maka mari kita baca dan kita renungkanlah kitab suci itu setiap saat. Mari Bapak Ibu kita baca di dalam Perjanjian Lama, Ulangan pasal 6 ya. Ulangan pasal 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya ke kota-kota yang besar dan yang tidak kau dirikan, dan seterusnya. Pada waktu kita mau tidur, pada waktu kita sedang santai, pada waktu kita sedang dalam perjalanan, mari kita merenungkan kitab suci, mari kita bercerita kitab suci. Mungkin cerita kita tentang kancil yang nyolong timun, bagus. Lalu apa yang kita bisa manfaat dari cerita kancil nyolong timun? Sederhana. Apa? Jangan mencuri, jangan licik. Cerita kancil yang balapan dengan seafood, jangan menyombongkan diri. Tapi mari kita terus renungkan. Kenapa kita perlu terus baca? Supaya kita bisa bertumbuh. Ini Mas Roy akan menyanyikan satu pujian anak-anak sekolah minggu. Apa fungsi kitab suci kita? Ya, kitab suci kita itu kalau kita mau tumbuh. Silakan Mas Roy, Bapak Ibu bisa ikut semuanya menyanyikan ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke Mas Roy, terima kasih. Itu kalau kita mau bertumbuh iman kita, kita menjadi kuat, menjadi yakin, cahaya wajah kita akan menjadi luar biasa. Teruslah baca kitab suci dan doa tiap hari ya. Barangkali ini tadi lagu kita, lagu sekolah minggu yang sudah cukup lama, perlu kita refresh kembali. Maka firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan yang ke-9 tadi jelas. Dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu renungkan kitab suci, baca itu. Pada saat engkau tidur, jadikan itu tanda di tangan, jadikan gelang, jadikan di dahi sini, otak kita, pikiran kita tentang firman Tuhan. Di pipi pintu, hiasan dinding, kalung kita. Nah, itu.
Maka mari kita bersama-sama kita yakin bahwa Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita berbicara tentang kitab suci berarti jangan melupakan Tuhan. Loh, kenapa itu perlu kita renungkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Di Ulangan pasal 6 ayat 12 ya, sampai dengan 14. Ayat 12 saya baca. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, demi namanya haruslah engkau bersungguh-sungguh. Ayat 14, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa kelilingmu. Kenapa begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ayat 11 mengingatkan kita, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun dan yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan menjadi kenyang, jangan engkau melupakan Tuhan. Seringkali kita ini kalau sudah hebat, sudah dicukupkan oleh Tuhan, lupa bahwa yang memberi kecukupan itu Tuhan. Seringkali kalau kita ini sudah kenyang, lupa bahwa yang memberi makan itu Tuhan. Seringkali kita ini kalau sudah sehat, lupa yang memberi kesehatan itu Tuhan. Nah, karena itu pada malam hari ini saya ingin mengajak, kalau kita baca kitab suci, satu hal yang jangan melupakan Tuhan. Itu artinya apa? Kalau kita baca kitab suci itu kita menjadi tidak lupa kepada Tuhan. Kita diingatkan, Sugeng, kowe iki iso mangan, iso turu penak, iso nyandang cukup mergo diparingi berkah karo Gusti. Nah, itu karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan lupa kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada setiap kali kita mendapat berkat, mari kita juga bersyukur kepada Tuhan. Kita haturkan haknya Tuhan, 1/10 dari yang diberikan Tuhan kepada kita, kita kembalikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Matematika orang berbeda dengan matematikanya. Karena keyakinan itu, Albert Einstein menemukan teori relativitas. Kalau matematika 1 tambah 1 itu 2. Matematikanya orang Kristen 1 bisa 10, tapi juga bisa 0. Nah, makanya Albert Einstein berbicara dengan iman, dia menemukan teori relativitas EMC kuadrat. Luar biasa. EMC kuadrat itu sangat luar biasa teori itu, membuat takluk dengan bom atom, Indonesia menjadi merdeka karena sekutu hancur, Jepang hancur, ya kan? Perjuangan kita menjadi menang, ya. Itu yang terjadi. Karena itulah maka mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita tidak lupa bahwa Tuhan yang memberkati kita, dan karena itu kita terus ingat akan berita kitab suci. Karena itulah ketika Timotius sedang galau dan mengadu kepada Paulus ayah rohaninya, Paulus mengatakan, Timotius, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, ya, renungkanlah itu, ya. Ibrani pasal 25, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mengapa? Dalam pertemuan ibadah pasti dibacakan kitab suci, ada persekutuan yang indah, nah, ada pertemuan. Hari ini ada pertemuan di udara melalui persekutuan yang kita bina ini. Sungguh luar biasa berkat Tuhan, saudara-saudara. Karena itulah maka yakinlah bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Kita tidak akan ditinggal sendiri. Ingat doa Musa kepada Tuhan, jangan biarkan hambamu ini berjalan sendiri.
Hamba-Mu tidak akan mau berjalan kalau Engkau tidak berjalan di antara kami. Dan itu hanya kitab suci beritanya yang kita dapatkan. Selamat malam, Tuhan berkati saudara. Amin. Mari kita menyatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, sungguh malam ini luar biasa firman-Mu. Sebuah kitab suci yang kami terima dengan berita yang luar biasa. Sebenarnya masih cukup banyak yang harus kami renungkan Bapa, tetapi karena waktu yang tidak memungkinkan bagi untuk membahas cukup detail, maka di lain kesempatan akan kami lanjutkan supaya kami bisa mengerti dengan sungguh apa makna kitab suci itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam ini kami serahkan saudara kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan urapi satu persatu, Tuhan urapi setiap keluarga, Tuhan urapi setiap anak Tuhan, supaya semuanya boleh terus bertumbuh dalam iman percaya kepadamu, boleh mengikut Engkau, menjadi anak Tuhan yang setia, yang sungguh Kristen. Terima kasih Bapa. Kami sadarkan kelemahan kami, kiranya Engkau mengampunkan. Kami serahkan seluruhnya kepadamu Bapa. Doa kami, syukur kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kiranya cinta, kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta Persaudaraan Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan naikkan pujian NKB 204 bait ketiga dan keempat. Di surga kau telah senang berjumpa sahabatmu, berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Terima kasih Bapak dan Ibu dan saudara semuanya. Sampai ketemu di persekutuan doa Selasa pagi maupun di persekutuan doa Rabu malam. Nanti kita akan pendadaran minggu depan. Mulai minggu depan kita menyiapkan diri. Dan di persekutuan doa Rabu malam kita akan pendadaran dengan satu tema, Aku Orang Kristen. Sekali lagi, untuk Rabu malam yang akan datang dengan satu tema, Aku Orang Kristen. Terima kasih, Tuhan berkati saudara semuanya. Amin. Matur nuwun Pak Eko, Pak Sis, Gusti berkahi panjenengan, Budiono, sedaya, Mbak Vin, sehat ya Mbak.